Para pemirsa dan teman-teman sebangsa dan tanah air, kembali bertemu dengan saya Sugeng Saryadi dalam acara Forum Sugeng Saryadi yang merupakan kerjasama Sugeng Saryadi Syndicate dengan Televisi Republik Indonesia. Para pemirsa, untuk episode ini saya sangat berbahagia dan merasa dihormati untuk tamu-tamu saya yang nanti akan saya perkenalkan. Dan ini merupakan, kalau di dalam baseball itu ada big league dan minor league. Jadi ini hari ini episode saya ini termasuk liga besar gitu, liga utama gitu. Tema yang saya ambil adalah masih dalam rangka melanjutkan prediksi saya atau ambisi saya melihat tanah air ini bisa menjadi negara adidaya pada 2045. Jadi judulnya saya beri tema The Decline of the Pax Americana, subjudulnya The Rise of the New Consortium. Dan New Consortiumnya ini yang saya akan bicarakan dengan para panelis untuk episode ini. Saya sapa dulu para panelis yang akan saya ajak berdialog untuk episode ini. Yang pertama, Bapak Insinyur Hatta Rajasa. Selamat datang, Pak Hatta. Selamat malam. Baru pertama saya. Iya. Terima kasih kedatangan Anda ini begitu sibuk. Menteri Koordinator Perekonomian Republik Indonesia. Yang berikutnya ini para wartawan, teman-teman saya ini Pak Hatta. Semuanya saya bertiga ini awal-awalnya wartawan. Jadi yang pertama adalah Bapak Bambang Harimurti. Selamat datang, Mas. Masih. Direktur Utama PT Tempo Inti Media. Yang berikutnya adalah Bapak Kristianto Bibison. Selamat datang, Mas Kris. Direktur Utama Global Nexus Institute. Jadi Bapak sekalian, saya mau memberikan enlightening sedikit ya. Kita yang di luar ini, Pak Hatta, Pak Menteri, pengertian saya tentang berpolitik, kita ini juga sedang berpolitik sebetulnya, dalam pengertian tidak mengejar kekuasaan, tetapi politik sedang bernegara, bagian dari elemen bernegara. Nah, bernegara itu apa? Berkonstitusi. Nah, ini yang penting sekarang saya lanjutkan. Berkonstitusi itu bagaimana terjemahannya? Kan nggak jelas kalau itu. Adalah melihat dan mempelajari angka-angka dalam APBN. Itu intinya daripada berpolitik, sebenarnya ujung-ujungnya semacam itu. Surprisingly kalau kita lihat dari mulai summit conference yang kemarin ini, yang diantaranya kita mampu menjadi tuan rumah yang begitu handal, tapi angkanya kalau saya mau sampaikan ke memulai introduksi daripada diskusi ini, kita ini sedang mendekati liga gross domestic product yang triliun dolar. Cina sekarang ini persisnya adalah 6.000, nah dulu angkanya yang persis itu, kurang lebih 5.878. Kita ini mendekati hampir 800 sekarang. Over. Sekarang sudah over. Tepatnya 825 miliar billion US dollar. billion US dollar. Jadi kurang 200 lagi aja, itu sudah liga 1 triliun. Nah, kata orang itu, pedagang itu, kalau angka triliun sudah dapat, 2 triliunnya itu lebih kayak domino. Itu kurang lebih kayak gitu. Nah, di sini yang mengapa saya kemudian beberapa waktu yang lalu memberanikan diri untuk mengatakan, if semua ini kita bisa atasi, tentu ada masalah dalam negeri, tapi itu tidak boleh kita melepas diri dari keinginan untuk menuju menjadi negara adidaya itu. Kalau dalam 5 tahun ini kita bisa naikkan 200 miliar dolar, 1 triliun. Kalau kita bisa naikkan 500, itu fantastis. Cina dengan Indonesia kalau dibandingkan, karena penduduk dia itu 1,2, kita hanya 200 sekian. Berikutnya per kapita segala macam kita lebih unggul dari dia, kurang lebih seperti itu. Kita ke Pak Hatta dulu ya, Pak Abdul kan yang begitu. Pertanyaan saya yang pertama Pak Hatta ya,
dari anggaran pendapatan kita, belanja kita, pendapatannya pertanian saja hampir 800, kalau tidak salah itu 800 miliar ya. Jadi sekarang ini kalau tidak salah, kalau kita naikkan menjadi 2000 1.000 triliun, sekarang ini kurang lebih 1.000 triliun, mendekati 1.000 triliun. Nah, kalau bisa naik 2.000 triliun saja itu mengagumkan, Pak. Jadi ini yang Pak Hatta berani mau tidak, karena kalau tidak ada musuh bersama tanda petik ya, menuju negara adidaya yang terjadi itu noise. Sekarang ini kan di mana itu, di parlemen noise. Tiap hari di kehidupan masyarakat itu yang ada, hampir tiap hari itu kebakaran, nyerobot tanah. Itu terlalu kecil. Itu bukan masalah, itu masalah. Jadi pertanyaan sekali lagi Pak Hatta, do we have the will untuk menuju negara yang serba kuat 2040 Pak Hatta? Ya, kalau pertanyaan itu kita harus sama-sama menjawab, yes we can, insya Allah. Kenapa kita begitu percaya diri? Tentu kita harus melihat kepada record kita dan planning. Kalau kita melihat planning, maka yang ada sekarang adalah master plan, percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi kita. Pak Sugeng, hari ini GDP kita 825 billion US dollar, atau GDP per kapita kita 3.600 kira-kira. Dan kita sudah masuk di dalam kategori negara itu yang disebut dengan efisiensi economic driven atau driven economic development. Sudah bergerak dari faktor driven economic development. Kita artinya sedang menuju kepada yang kita sebut dengan, tentu masih jauh, innovation masih perlu mengejar. Tapi kalau kita melihat tracknya, GDP size kita 825. Dalam tahun 2013 kita menuju kepada 1 triliun US dollar. Dan I believe very strongly bahwa 2014 kita menuju kepada over 1 trillion US dollar. Dalam master plan itu 1,1 sampai 1,2. Pada tahun 2025 kita sudah berada pada angka per kapita 13 sampai 16 ribu US dollar per kapita. Angka-angka itu sangat jelas dan itu sudah menjadi dokumen publik, semua orang melihat, bisa diperdebatkan. Dan hampir tidak ada satupun pengamat internasional yang meragukan angka-angka yang kita bikin itu. Persoalannya sekarang adalah bagaimana kita mencapai sasaran yang sudah kita set itu. Saya ingin menyampaikan satu keadaan kita dekati dari demand side. Coba kalau kita lihat APBN kita, spending kita, dalam 4 tahun hampir 2 kali lipat. Per 2011 1.240 triliun. 2012 sudah 1.430 triliun, ekspansif. Kemudian kita melihat ekspor kita. Tahun ini kita akan lebih dari 200 billion US dollar. Dan belum pernah tercapai dalam sejarah kita. Kalau kita melihat surplus, bagus. Dan kita melihat, kemudian kita lihat lagi dari sisi investasi. Belum pernah terjadi di mana pembentukan modal tetap bruto atau investment diukur terhadap GDP itu sudah di atas 32%. Itu ciri-ciri sebuah negara yang sedang naik. Dan kalau kita mengukur dari belanja masyarakat kita atau spendingnya, konsumsi, sektor konsumsinya, maka kita melihat pertumbuhan pada angka 4,9 sampai 5,1 dengan share kontribusi sampai 60% terhadap GDP kita, dengan purchasing power yang very strong. Nah, ini kalau dilihat dari sisi sektor tadi Pak Sugeng melihat bagaimana pertanian kita, saya ingin melihat 3 sektor yang sangat besar pengaruhnya terhadap lapangan kerja dan juga share terhadap GDP.
Yang pertama dari sisi manufaktur. Dulu Pak Sugeng, banyak orang mengatakan Indonesia mengalami apa yang disebut sebagai deindustrialisasi. Karena pada waktu itu pertumbuhan kita hanya sekitar 2%. Ternyata kuartal ketiga kemarin bertumbuh dengan 6,7%. Dan rata-rata walaupun kuartal pertama masih rendah, dan kita sangat yakin melihat pada pertumbuhan manufaktur kita, kalau kita ukur dari PMI, maka kita pada tahun 2012 ini akan berada pada angka 5-6% rata-rata dengan pertumbuhan manufaktur. Kemudian ekspansif. Kemudian yang kedua, pada sisi pertanian tadi itu. Walaupun sempat mengalami perlambatan year on year pada kuartal ketiga dibanding sebelumnya, namun pertumbuhannya menunjukkan mantap pada angka sekitar 4,34%. Walaupun kita belum begitu puas dari sisi itu, dan pada sisi yang lain adalah pertambangan juga mengalami ekspansif. Yang lain tentu double digit, seperti sektor transportasi dan telekomunikasi, semua ekspansif. Hampir semua sektor ekspansif. Dari sisi sektor maupun dari sisi demand, kita bisa menjelaskan bahwa kita mengalami pertumbuhan yang mantap dalam tahun-tahun ke depan itu. Jadi dengan pertumbuhan 6,5% tahun 2011, kita harapkan 6,7% pada tahun 2012, dan 2014 kita sudah harus di atas 7%, Pak Sugeng. Alright, very good. Nah, untuk membuka itu ya Pak Menteri ya, saya mau ke Mas Bambang dulu, yang saya simpan dulu ya. Mas Bambang, begini, kita berhadapan dengan umum. Kita sedang membacakan angka-angka. Saya percaya dalam hidup harus ada pegangan. Kalau tidak angka-angka susah. Nanti kalau hanya tidak kuantitatif kan kualitatif, susah kita ngukurnya. Sambil menjelaskan kepada masyarakat, ada yang di sana sini, misalnya ada yang mengatakan GDP, Gross Domestic Product, GNP misalnya. Tapi ada juga yang ukurannya bahagia tidak rakyat kita. That is fine. Saya harus menyebut ini lantaran supaya tidak salah paham dengan apa yang kita majukan ke masyarakat ini. Tapi itu harus dihadapi, Mas Bambang. Nah, jadi pada satu saat nanti, karena saya baca angka-angka ini ketika saya mengamati G20 kemarin, kan kita nomor 16. Kalau nanti sudah 1 triliun, tiba-tiba kita nomor 9. Dan kemarin memimpin di sini ternyata waktu satu-satunya yang Pax Americana rada kalah sama kita ketika kita menunjuk Myanmar. Nggak setuju itu Americana, tapi ketika sudah jadi langsung Hillary Clinton terbang ke sana. We can do it kalau kita mau dengan soft diplomasi. Mas Bambang, sambil menjelaskan sama publik, bukan kita pegangannya angka, ada yang angka juga bahwa yang masih hidup $2 sehari ada, dan itu merepresent 53%, that's fine. Tetapi kalau mau mengatasi kemiskinan sama tenaga kerja, kan harus ada yang menciptakan mau kerja di mana kan gitu. Anda lanjutkan, Bang. Ya, saya pikir memang kalau soal pertumbuhan makro, saya kira mungkin nggak ada perdebatan lah ya, angka-angkanya udah begitu gamblang, begitu nyata. Demikian juga pertumbuhan per kapita misalnya. Tapi kita harus hati-hati untuk melihat siapa yang menikmati pertumbuhan ini. Nah, saya kasih contoh yang gampang aja. Kita bangga sekarang $3.600 per kapita. Itu satu luar biasa, di atas 3.000. Tapi kita bandingkan sama tetangga kita misalnya, yang namanya Timor Leste, itu tabungan hasil minyaknya sudah $9 miliar. Penduduknya cuma 1 juta. Jadi artinya kalau dibagi rata itu dia sudah 9.000. Tapi kalau kita pergi ke Timor Leste, ke Dili, rakyat miskin kebanyakan. Karena uangnya ditabung di Yankee Bond gitu kan. Nah, jadi itu kalau kita hanya lihat angka, Timor Leste 3 kali lebih sejahtera dari Indonesia per kapitanya. Tapi kalau kita lihat kenyataannya nggak demikian, karena penggunaan pemanfaatan dari nilai kekayaan itu harus kita telah lagi. Nah,
memang dalam kasus dengan Timor Leste kalau kita lihat itu Indonesia jauh lebih baik dari sisi itu, walaupun angkanya mungkin lebih buruk. Nah, sekarang memang di mana-mana di seluruh dunia globalisasi ini memang semuanya tambah sejahtera, tapi ada yang disebut 1% di atas yang tambah sejahtera. Sehingga di Amerika sendiri pun ada gerakan Occupy Wall Street atau We the 99%. Nah, kita juga harus mulai siap nih dari sekarang. Nah, karena itu saya kemarin sangat terbuka pikiran saya ketika saya ikut Yusuf Kala ke Makassar, membandingkan pertumbuhan di Makassar dan apa dampak pertumbuhan bagi rakyat Makassar dengan yang terjadi di Medan, Jambi, Palembang. Jadi pakai teori hinterland. Makassar itu, kota Makassar kan hinterlandnya ya sekelilingnya itu. Dan sekelilingnya memang itu kebun kelapa, coklat, ada juga batu bara, ada kelapa sawit juga, segala macam. Tapi karena di Makassar dan sekelilingnya itu kebun-kebun itu bukan milik 1 atau 2 perusahaan besar, tetapi milik ribuan, puluhan ribu, mungkin ratusan ribu orang yang punya 2 hektar, punya 10 hektar, 20 hektar dan sebagainya. Setiap kali ada harga naik coklat naik, ada harga kelapa sawit naik, harga komoditas naik, yang terjadi booming kota Makassar karena mereka spend itu. Makanya Khairul Tanjung bangun Trans Studio di situ kan. Padahal penduduknya cuma 1,5 juta. Saya minggu lalu hadir sana, dalam 3,5 jam Toyota menjual 650 Avanza. Penduduk cuma 1,5 juta, Pak. Nah, kenapa terjadi gejolak luar biasa sehingga tahun ini Makassar growth-nya 9,83%, bahkan tahun 2008 sempat di atas 10%. Hal yang sama tidak terjadi di Medan, di Palembang, di Jambi. Kalau kita lihat strukturnya, karena hinterlandnya itu, kebunnya itu pemilik perusahaan besar yang pemiliknya tinggal di Singapura. Sehingga setiap kali ada kenaikan, yang menikmati tabungan pemiliknya di Singapura, dia spend di sana. Sementara buruh-buruh ini kan kalau harga ini naik tidak gajinya langsung naik, ya paling naik sesuai UMR-nya lah sedikit. Tidak ada satu booming di tahun-tahun itu. Saya terbuka mata saya setelah melihat itu, ya mungkin juga input juga buat Pak Hatta. Mungkin kita perlu membandingkan beberapa model, negara kita kan luas nih, jadi bisa ada beberapa model jalan. Mungkin kita perlu perhatikan bagaimana supaya hinterlandnya kota Medan, hinterlandnya kota Palembang, itu seperti Makassar, begitu terjadi booming, kotanya langsung tumbuh gitu, supaya juga mengurangi serangan ke Jakarta. Ini kan penduduk pindah ke Jakarta juga, lama-lama tenggelam juga Jakarta ini. Itu aja saya kira. Kalau nanti Pak Hatta tolong komentari sebelum tadi. Ini kan begini, sekarang ini saya sengaja Pak Hatta, angka-angka meja saya sekarang ini saya mau angka mas kita lihat supaya ada barometernya. Tapi tetap saja tiap hari itu Undang-Undang Dasar 45 kembali ke pasal 33. Ini contoh bagus. Jadi kalau angka-angka tadi ya Pak Hatta, jadi itu kalau hinterlandnya ternyata plasmanya itu yang kecil-kecil itu begitu, ternyata itulah barangkali yang mengikuti konstitusi. Komentar Anda Pak? Ya, saya sangat setuju bahwa kita harus mengikuti konstitusi kita, di mana ekonomi kita ini dikelola atas azas kekeluargaan. Jelas di situ disebutkan. Ya, keluarga itu artinya itu ada prinsip-prinsip keadilan, ya, keadilan yang sangat jelas, aksesibilitas semua masyarakat kepada sumber-sumber kekayaan itu harus sama. Nah, saya ingin sedikit mengentari. Kalau kita mengukur disparitas, ini disparitas, kita ukur dari koefisien Gini ratio. Kita nggak bisa lari kemana-mana lagi. Kita kalau sudah ngukur itu, kita jauh lebih baik daripada India dan China. Walaupun saya mengatakan kita belum begitu puas, karena dengan angka 0,337 itu koefisien Gini ratio menunjukkan bahwa it's good, it's okay gitu. Pak, dengan itu nomor 2 di Asia Pasifik, hanya Jepang yang lebih baik. Iya, betul itu. Dan kita menuju kepada satu pemerataan pembangunan, equity itu ada di situ dengan konsep strategi Pak SBY itu pro growth, pro job, pro poor, pro environment. Tapi yang menarik apa yang disampaikan Mas Bambang, dan saya 1000% setuju bahwa masyarakat yang tidak memiliki tanah, tidak memiliki lahan,
maka akan terjadi kemiskinan struktural. Artinya apa? Harus kita reform di situ. Good point. Dan tangan negara, tangan pemerintah yang melakukan itu. Berikan akses kepada kepemilikan tanah. Yang kedua, sumber kekayaan yang bersifat tambang dan sebagainya. Kalau tidak ada keadilan, renegosiasi. Kenapa kemudian saya memunculkan renegosiasi? Jangan takut. Good point. Kenapa? Karena tadi ekonomi kita, keadilan harus dihadirkan situ. Nah, oleh sebab itu maka apa yang menjadi perbedaan antara Makassar memang bukan kepada desain awalnya yang keliru menurut saya. Ingat, kita termasuk pada waktu itu penggerak reformasi. Tapi kita juga tidak bisa mengatakan semua apa yang dikerjakan Pak Harto itu salah. Apa yang dikerjakan Pak Harto, konsep pertaniannya sangat baik. Dan saya ingin mengatakan bahwa konsep plasma inti sesungguhnya memungkinkan masyarakat kita itu menikmati itu. Kalau itu dijalankan dengan baik, masyarakat itu memiliki. Sayangnya di dalam perjalanannya ternyata tidak dijalankan. Hilang. Tapi tidak terlambat, setuju, tidak terlambat. Kita benahi itu. Nah, di Makassar itu tidak semuanya milik rakyat. Tapi Sumatera Selatan, daerah kampung saya, Jambi dan sebagainya, kebun karet masih milik rakyat. Ya, betul. Sehingga dengan konsep pada waktu itu kita memberikan peremajaan kebun karet dengan dana APBN, mereka menikmati sekarang. Dan lebih bagus dari kelapa sawit sekarang. Lebih baik dari kelapa sawit. Jadi mereka menikmati juga sekarang ini. Nah, jadi saya sangat setuju bahwa masyarakat harus didorong akses kepada lahan agar dia memiliki kebunnya sendiri. Kalau istilah saya itu, ya kita ini jangan menjadi penjaga kebun di negeri sendiri. Very good. Boleh nggak saya tambah sedikit? Saya juga ingin kita belajar dari Australia baru-baru ini. Ini kan sekarang terjadi boom yang luar biasa di bidang mining ya dan migas. Di Australia itu tiba-tiba masyarakat melihat, loh kok satu perusahaan yang namanya BHP, pertambahan keuntungannya gara-gara boom mining ini, itu lebih besar dari defisit APBN-nya Australia. Sehingga akhirnya ada gerakan politik, maka dinyatakan ekstra super profit itu harus kena pajak tambahan. Dan mulai Juli ini berlaku 40%. Dan itu Pak, bagusnya apa? Di earmark itu ekstra tambahan itu langsung masuk dana pensiun masyarakat. Jadi didukung penuh oleh masyarakat. Itu yang kalau sekarang itu Pak SBY mengatakan bahwa sumber-sumber kekayaan itu harus dikelola secara berkeadilan. Dan konsep kita merenegosiasi sesungguhnya itu. Presiden mengatakan harus. Oke, bagus. Nanti kita kerucutkan ya. Mas Kris dulu. Mas Kris, ini kan kita sedang mensinyalir nih the decline of Pax Americana. Dan apa sinyalemen itu tidak salah gitu. Cuman kadang-kadang kita kurang berani kalau ngomong gitu kan nanti jangan-jangan marah kita nggak dapat F16 kan begitu toh. Nah, coba terjemahkan the rise of the new consortium. Begini Pak Hatta, Pak Sugeng, Mas Bambang. Ini memang dalam sejarah geopolitik ini kan kita punya pertama ada Pax Hispanica. Jadi Spanyol itu menjadi kekuatan global abad ke-16. Abad ke-17 digantikan oleh Pax Neerlandica. Pax Neerlandica itu Belanda karena menjajah Indonesia, menguasai Indonesia, dia bisa menjadi negara terkaya di dunia waktu itu. Tahun abad ke-17. Kemudian dia mundur digantikan oleh Inggris karena revolusi industri. Jadi revolusi industri adalah betul-betul suatu kejutan yang memberi nilai tambah yang membedakan dengan dunia lama. Maka itu Pak Hatta Kishore Mahbubani waktu itu mengatakan, sekarang ini kebangkitan Asia karena Asia kembali karena dulu pernah hebat, pernah kekuatan, setelah itu ditinggal oleh revolusi industri, masuk Asia. Nah, setelah Inggris muncul Amerika Serikat sebagai Pax Americana di abad 20. Nah, sekarang memasuki abad 21 ini tampak bahwa yang muncul baru ini saya rasa kekuatan yang disebut G20 ini. G20 ini kalau bisa quote-unquote bersatu dalam memanage dunia ini, saya rasa akan merupakan suatu kemajuan dari dunia dimanage secara multipolar, Pak. Tidak ada satu dominan lagi loh. Tidak mungkin Pax Sinica atau Pax Arabica atau Pax Islamica atau Pax Indonesianica. Kita pasti harus berkonsorsium dengan 20 ini. Nah, dalam posisi 20 itu begini, kan kira-kira di G20 itu ada
yang namanya G7, yaitu negara-negara barat kaya. Kemudian ada BRICS ini, BRICS yang sekarang menjadi BRICS 5. Nah, mungkin Indonesia memang mau netral, tidak masuk situ supaya dia bisa menjadi mediator antara kalau terjadi konfrontasi antara G7 sama BRICS itu, Indonesia bisa memimpin yang non BRICS, non G7, yaitu Argentina, Australia, Korea, Meksiko, Saudi Arabia, dan Turki. Ini mungkin diplomasi yang menjelaskan kenapa kita tidak berinisiatif untuk masuk BRICS, sementara BRICS itu memang melamar, atau South Africa diterima sebagai anggota kelima kemarin. Nah, istilah BRICS ini memang yang menciptakan juga pakar Goldman Sachs ya dari. Jadi memang kita sedang mengarah ke sana. Nah, Indonesia ini memang sebetulnya dengan melihat sejarah dulu dan sekarang tren sekarang, kita wajib percaya diri, punya assertiveness bahwa kita mampu menjadi kekuatan yang seperti diproyeksikan Pak Hatta itu loh. Cuman ini susahnya kan the so-called opposition ini kan tidak melihat, wah ini kalau yang ngomong pemerintah pasti tidak. Jadi itu yang saya rasa ini harus kita ajarkan. Kita harus menghargai, kita menghargai apa yang prestasinya apa kita hargai. Sementara kalau salah ya kita kritik, kita harus. Misalnya soal land reform saya setuju. Soal ini kan sebenarnya rakyat harus diberi daya beli toh. Padahal itu rakyat petani harus diberi daya beli. Mungkin dengan land reform, dengan plasma inti dan sebagainya. Sebab Pak Sugeng mungkin kaget bahwa negara yang pengekspor pangan sedunia besar itu Amerika dan Uni Eropa toh. Kita namanya negara agraris tapi malah impor segala macam. Nah, kalau kita mau jadi gudang pangan etc., gimana you mau jadi gudang pangan kalau terjadi mesuji macam-macam? Tidak mungkin toh you bisa jadi gudang pangan. Gudang pangan pastinya harus lewat dari situ, kita harus sudah positif. Nah, itu terus terang aja begini, waktu saya ke Amerika setelah ikut Pak Hatta itu di Washington, banyak perusahaan Amerika itu sudah siap. Kalau yang sudah berada di sini Pak, sudah ngerti liku-likunya, dia bilang, gua nggak peduli pabrik terbesar Nestle, pabrik terbesar Unilever itu akan ada di Indonesia. Nah, kita sendiri sudah terbesar di Indonesia. Nah, ini kadang-kadang kita tuh menderita penyakit hipokondria, jadi nggak sakit merasa sakit, atau sakit sedikit merasa sakit berat. Akibatnya kalau you sudah begitu nggak percaya diri ya nggak ajari apa-apa you gitu loh. Ini kira-kira yang harus kita melalui forum ini bisa ajarkan kepada Saya mau interupsi sedikit. BRICS ini juga mulai ada saingannya loh, tim B. Karena ternyata Cina sama Rusia dianggap melemah. Jadi diganti oleh Turki, Meksiko, Indonesia, Brazil ya. Yang penting gini Pak Hatta, kerucutkan lagi Pak Hatta. Ini saya memang saya membuat quote-unquote ada shift ya. Saya tetap kritis, bukan saya nggak kritis, saya tetap kritis. Tetapi pencerahan tadi yang dia bilang itu, mesuji akan terjadi terus. Kita mesti jelaskan, pemerataan itu apa? Saya selalu bilang gini Pak Hatta, pemerataan itu tidak semua orang harus kayak kelas menengah kayak kita ini, tapi bis kotanya yang bersih, aman, gitu. Namanya itu puskesmasnya yang bagus, dan itu bisa. Pak Hatta, ini saya juga begini. Tadi yang disebut dia petani dari Amerika, teknologi itu. Episode berikutnya saya mau kasih serial ini Pak Hatta. Kalau nanti tidak keberatan dari pemerintah ada yang selalu ada itu saya akan lanjutkan. Misalnya gini, ada judul yang saya lanjutkan itu istilahnya geopolitik. Mari jatuh cinta, tanda petik di situnya, Timur Tengah. Ini potensi Timur Tengah. Kemarin Bapak Presiden, kita perlu 3 kilang minyak. Tolong dicek Pak, Ahmadinejad dengan Pak Presiden sudah taken MOU 2006 itu, dari 2006. Kemudian Pupuk Pusri dengan, cuman ini kan kita selalu jatuh cinta itu Amerika dulu. Ini Timur Tengah ini diberi sanksi, misalnya kayak Iran tuh, kita nggak bersuara. Padahal kalau bersuara Pak, bayangkan itu akan endok. Dan Amerika pada kita sekarang sayang betul. Yang memberikan Cina sama Rusia yang membantu Iran sekarang ini. Iran ini 4 juta barrel per hari loh Pak. Komentar Anda Pak. Ya, tentu saya sependapat bahwa Indonesia negara berdaulat dengan melaksanakan politik luar negeri yang bebas, aktif ke seluruh penjuru. Kalau kita terjemahkan ke situ, seharusnya kita merasa tidak ada gangguan untuk melakukan cooperation dengan siapapun. Saya mengikuti dan terlibat persoalan Iran ini, mulai dari membangun
kita mencoba membangun kilang di Banten, sampai dengan kita mengembangkan pabrik pupuk di sana. Ya, kalau kita bisa membangun pabrik pupuk di sana, seluruh ekspor kita arahkan dari sana, seluruh yang dari dalam kita tidak usah diekspor lagi untuk kepentingan domestik kita, sehingga kita menghasilkan devisa dari sana. Nah, memang ini murni persoalan teknis. Bagaimanapun juga nggak ada teknisnya, itu adalah bagaimana nanti kita menggunakan teknologi ini, itu dan sebagainya. Dan pembicaraan ini terus berlangsung. Saudara kita beberapa kali sudah melakukan satu pendekatan ini. Bahkan kita mendorong kalau bisa swasta nasional kita pun jangan ragu-ragu untuk mengembangkan itu. Jadi nah, saat ini yang dekat kita itu harus membangun tuh kira-kira 3 sampai 4 kilang baru. Yang foam itu kira-kira Kuwait dan Qatar. Yang akan digabung di Banten, Saudi dan Qatar, Kuwait juga sedang negotiate. Dan juga kita mengembangkan tanggal 28 ini di Cilacap, RFCC akan di groundbreaking oleh Bapak Presiden. Itu lebih kepada residual fluid catalytic cracker aja. Jadi lebih kepada cracker aspaltik, kita cracker jadi 140.000 barrel premium baru. Tapi ini betul, ini menyangkut ketahanan energi kita, the security of supply. Tidak mungkin negara sebesar ini mengimpor terus BBM-nya. Fine, kita bisa mengimpor, kita punya devisa, kita punya marketnya ada. Tapi negara sebesar ini dengan geopolitik dan geoekonomi yang terus bergerak, kita harus tidak boleh tergantung energi pangan. Jadi menurut saya kita harus mengarahkan kepada siapapun juga untuk kita untuk berkooperasi, mengembangkan cooperation and partnership di dalam mengembangkan energi dan pangan kita. Jadi saya mengatakan, saya mendukung apa pemikiran Pak Sugeng tadi. Iya, kita terus saja. Jadi kita jelaskan kepada ini begini. Bagaimanapun juga kita belajar bagaimana misalkan Amerika terhadap Irak, melihat Iran sebelumnya, kan tidak pernah ada persoalan terhadap rakyatnya. Rakyat itu tidak pernah bermusuhan antara rakyat satu negara dan rakyat satu negara. Tidak ada. Ada satu rezim tertentu yang kemudian rezim itu tidak menggambarkan keseluruhan apa yang terjadi dalam rakyatnya. Apa yang terjadi kita lihat baru-baru ini, misalkan Arab Spring dan sebagainya. Jadi menurut saya jangan kita ragu, ya kita bergerak saja. Pak Hatta, saya mencoba mewakili publik. How do you rush this? Lebih kenceng gitu. Karena kadang-kadang ini masalah-masalah domestik ya, perkembangan politik kagok lagi, kayak patah semangat lagi. Coba ceritakan pada publik, Bapak Presiden, Anda semua itu, how do you rush this? Bahwa you are in a hurry gitu loh. Untuk semua ini mencapai sampai 1 triliun. Oh, iya. How do you rush itu? Iya, tentu. Kuncinya adalah kerja keras. Tidak bisa. Di dalam master plan percepatan perluasan pembangunan ekonomi kita, saya ingin menggambarkan rasnya kita itu untuk itu tergambar dari 27 Mei launching master plan hingga hari ini 1 tahun lebih, belum 1 tahun maksud saya, 500 triliun investasi di groundbreaking bekerja, dan 2012 400 triliun akan invest lagi, dan APBN kita hanya sekitar 8%. Selebihnya adalah investasi nasional, BUMN sampai 2014 900 triliun, dan foreign direct investment. Dengan investment grade, saya yakin 2011 sampai 2014 on top of dari apa yang ada di dalam yang saya sebut dengan pembentukan modal tetap bruto, kalau kita mau ukur investment, ada 4.000 triliun. 4.000 triliun. Pensiun boleh masuk sekarang. Boleh masuk 4.000 triliun sampai 2014. Dan tugas saya menjaga, memastikan bahwa itu ada dan menjadi infrastruktur, menjadi bangun. Mas Bambang ya, masih banyak waktu. Begini ya, 2014 is not only pertarungan politik untuk mencapai pergantian kekuasaan atau kekuasaan yang tetap, bukan itu. Ini Pak SBY dengan Pak Hatta CS ini
legasinya bukan itu. Legasinya kalau sampai 1 triliun 3 tahun ini, legasinya itu karena itu memberikan fondasi untuk yang selanjutnya itu etapetnya itu apa namanya itu economic engine-nya itu sudah mungkin udah apa itu persneleng berapa gitu loh. Sekarang ini kan mau menuju ke situ. Yang Anda lihat problemnya lagi itu, saya melihat kadang-kadang apa top elitnya itu bisa, tapi gini, beberapa pembantu ini kan yang di samping-sampingnya ini kurang birokrasi itu pertama ya, modis. Ya, saya kira itulah memang, saya kira Pak Hatta udah ngerasain sekarang lah bagaimana keinginan menggebu-gebu menggejek begitu masuk birokrasi, seperti kita naik mobil yang ada engine-nya bocor, digas kok nggak maju-maju gitu ya, bunyinya kencang tapi jalannya boyot gitu, karena memang mekanisme birokrasi kita nih harus dirombak total lah kalau menurut saya. Ini udah agak keterlaluan lah kalau menurut saya. Kita lihat aja, coba udah capek-capek Bang Hatta dan teman-temannya meng-create tahun ini 1.200 triliun anggaran, cuma 71% yang bisa diserap. Dan itu keluar iya kan? Itu sisanya 30% itu kan 360 triliun itu bisa dipakai. Waduh, katanya kan? Itu bisa dipakai untuk menggratiskan sekolah dari TK sampai universitas. Bisa dipakai bikin semua orang punya askes. Bisa dibikin macam-macam. Nggak jalan karena birokrasi kita problematik. Ya. Dan ini saya kira memang udah nggak bisa di itu. Saya kasih contoh. Saya sekarang kan orang mengeluh pelabuhan kita bermasalah, efisiensi rendah, banyak ukurannya. Apalagi di Surabaya, ya, gara-gara ada pipa Kodeko, udah ada premannya luar biasa banyak. Sampai teman-teman saya pengusaha Surabaya kalau mau ngirim barang dia kirim pakai truk ke Tanjung Priok karena udah nggak gitu ya. Tetapi saya pikir ini apa orang Indonesia nggak bisa bikin pelabuhan? Saya cek itu sama teman-teman saya ahli-ahli manajemen luar negeri yang mengawasi Indonesia. Dia bilang, enggak, orang Indonesia itu sebetulnya punya kemampuan luar biasa dalam pelabuhan. Buktinya apa dia? Buktinya Indonesia adalah eksporter terbesar di dunia untuk batu bara dan untuk kelapa sawit. Dan dia bilang itu tidak mungkin dicapai oleh satu negara yang tidak bisa mengelola pelabuhan secara efisien. Nah, tapi saya pikir, loh, kenapa bisa? Oh, ternyata batu bara dan kelapa sawit pelabuhannya murni dikelola oleh swasta. Anda mau itu. Ini satu contoh yang bisa mewakili Chris, Anda lanjutkan ya. Ini serius, saya menjadi lebih confirm bahwa adidaya itu bisa di depan mata gitu loh. Hanya sekarang 2014 ini jangan kacau. Legasinya adalah economic engine yang sudah jadi. Kita harus memiliki satu tema lagi, mau berpolitik, akan bersaing dengan di utara itu Cina yang 1,2 miliar dengan GDP 6 triliun misalnya. Ya, nah yang ini how do you, ini kan begini, oke lah ada masalah dalam negeri, tapi jangan itu aja, ya. Chris. Jadi begini, legasi kabinet ini masih 2,5 tahun ini betul-betul harus kayak orang tuh melakukan sprint. Jadi tidak bisa dengan kecepatan yang lama lagi Pak, ke kabinet 1, kabinet 2. Jadi kecepatannya itu harus double kalau perlu gitu ya. Dan memang itu kalau kita ulangi sejarah sama empiris, dulu tuh yang menguasai ekonomi Indonesia katanya the big five, the big eight Belanda tuh, tiga bank Belanda sama 5 perusahaan. Nah, sekarang ini menurut saya gini Pak Hatta. Ada banyak pakar yang memikirkan kenapa kita punya 140 BUMN yang 100 gurem. Apakah tidak lebih baik kita mengorganisir BUMN dirombak sehingga muncul cuma 5-10 sekelas Temasek gitu, atau sekelas Mitsubishi. Jadi jangan satu cuma monopoli. Kalau monopoli nanti terulang penyakit Pertamina lagi tuh. Pertamina bangkrut, nyaris bangkrut negara ini gitu. Jadi kalau bisa dijadikan 5 udah itu nanti masing-masing bisa juga disesuaikan dengan koridor Pak. Ini tanggung jawab koridor 1 tuh konsorsium A, konsorsium B. Itu nanti akan lebih gampang dipencet klub. Nah, Pak Hatta dan Presiden itu kalau rapat tinggal manggil 5 itu
berarti sudah berapa ribu triliun di bawah penguasaan. Ini yang harus diarahkan, karena memang unsur perusahaan negara ini di Singapura berperanan, di China juga sekarang berperanan setelah disehatkan ya. Sebab kalau dulu juga banyak kredit macet, banyak amburadul. Jadi sekarang negara unsur state di China itu memang sudah berubah. Nah begitu juga kalau di Amerika terjadi kegagalan pasar, kan Obama sempat ngambil alih General Motors segala tuh. Jadi kalau pasar gagal, negara masuk. Nah saya rasa tadi Pak Hatta sudah tepat bahwa kita ini memang jalan tengahnya tidak cuma slogan aja. Slogan kita begini, negara akan mengintervensi pada saat pasar gagal. Tapi pada saat pasar gagal, kepada saat negara gagal, lah pasar harus mengisi gitu. Karena kalau predatornya tadi, birokratnya tadi tidak, malah mencekek gitu ya, malah mencekek perusahaan market, nah itu tidak boleh, sebab itu bisa bangkrut juga negaranya. Jadi itu bagaimana merubah birokrat dari predator menjadi betul-betul transformator dan katalisator untuk pembangunan. Ini saya rasa yang misinya Menko itu. Malah kalau boleh lebih spesifik, Pak Hatta bisa cerita dulu kan Menteri Perhubungan juga menghadapi preman-preman pelabuhan. Sekarang dengan pengalaman itu gimana nih untuk membersihkan itu? Jadi begini, kalau kita melihat transformasi, saya Menteri Perhubungan dulu, saya merombak 3 undang-undang. Dari undang-undang monopoli, yang bangun pelabuhan hanya boleh pemerintah, negara lah, melalui BUMN. Yang boleh membangun kereta api, yang boleh bandara, semua harus APBN. Saya bilang negara ini nggak akan maju. Robah, diliberalisasi undang-undang. Sekarang undang-undang itu memungkinkan. Transformasi, ya saya mengomentari BUMN dulu. Transformasi BUMN terjadi. BUMN kita ini size-nya itu sekarang hampir 3.000 triliun. Ya, size asetnya itu. Jadi bayangkan itu kan 20% lebih daripada GDP kita. Dengan katakanlah OPEX-nya saja sama size-nya itu dengan APBN 1.200 triliun. Plus CAPEX plus segala macam itu sudah 1.300-an triliun, sama size-nya dengan APBN. Kalau negara mau memperhatikan dengan seksama, di sini ada APBN, di sini ada BUMN, walaupun berbeda cara kita mulai, ini korporat, harus korporat, walaupun state owned, tapi harus murni korporat di dalam melaksanakan governance-nya, corporate governance-nya. Di sini APBN. Kalau 2 engine pemerintah ini ditambah dengan swasta-swasta yang efisien karena birokrasi kita baik, ini dasar double digit. Pak. Jadi kita fokus ke sini. Fokus swasta kita, let them work, jangan diganggu dengan birokrasi. Efisienkan semua bottleneck. Pak, saya melalui komite percepatan 21 peraturan perundangan yang sudah kita rombak. 19 akan kita selesaikan dalam kuartal kedua 2012, 33 harus selesai akhir tahun. 21 plus 19 plus 33 yang sudah kita identifikasi. Dan itu semua termasuk juga undang-undang pengadaan lahan untuk kepentingan publik selesai dengan turunannya. Jadi semua kebijakan publik ini tidak menghambat, tidak bottleneck. BUMN kita efisien, saya setuju transformasi tadi itu. Jangan terlalu banyak, jangan terlalu banyak. Return on asset jangan terlalu banyak juga intervensi, nggak boleh intervensi. Ini 2 ini ditambah dengan swasta, sisanya baru foreign direct investment. Jangan foreign direct investment di depan. Kalau kita kurang semua kekuatan kita ini, APBN, BUMN, swasta nasional kita, PPP, public private partnership, sisanya foreign direct investment. Good point. Inilah yang kita fokuskan. Pak Sugeng, tahun 2010 GDP kita 700. 2011 825, naik 125 billion. 2012 siapa bilang kita tidak memiliki potensi untuk jadi 1 triliun? Tidak usah nunggu 2014. Good point. Itu luar biasa. Luar biasa. Tolong sambung Pak supaya ini jelaskan pada publik ini Pak ya. Saya bilang sama publik, yes, ada masalah kemiskinan, ada masalah tenaga kerja, ada masalah birokrasi segala macam. Tapi biarkan yang di situ oke, mau ngotak-ngatik ini silakan aja. Tapi yang bekerja itu, Pak Menteri, bisa nggak ini full commitment dari para menteri, dedikasi. It is not for me, I work as a minister, but it is for the country. Membangunkan ini
ada hope nggak Pak Hatta? Saya ingin mewakili publik, saya ingin lihat ini 34 atau 36 itu ya, work like hell gitu, 8 days a week kalau Beatles kan ngomong kan begitu. Mampu nggak ini untuk mewariskan saya legacy yang adidaya 2045 itu? Masih bisa nggak ini dengan adanya, ini kan kadang-kadang dimitoskan kalau menterinya dari partai macam-macam itu nggak bisa. Menurut saya bisa. What do you think? Menurut saya, orang-orang kadang-kadang mengatakan, ya inilah kalau politisi, kita harus non-partisan memimpin bangsa. Saya kira kita jangan mendikotomikan itu. Seluruh sumber, siapapun yang terbaik di antara kita. Kalau kita mau melihat sejarah, pemimpin kita, the founding father kita itu politisi semua. Semua politisi. Bung Hatta sekalipun politisi. Beliau memimpin partai. Bung Karno memimpin partai, mendirikan partai, semua. Kecuali Juanda. Kecuali Juanda. Yang lain politisi. Tapi dia bisa membedakan my loyalty to the party and when loyalty to the state begin. Spirit itu menurut saya tidak ingin mengatakan karena saya orang partai terus saya mengatakan sudah seperti saya belajar. Niat, ada komitmen untuk memberikan kepada bangsa lebih mendahulukan. Nah, memang ini tugas bangsa ini membuktikan apa yang dikatakan oleh penulis buku yang The Clash of Civilization, Samuel Huntington. Huntington, kan dia mengatakan bahwa tidak ada negara di dunia yang sukses ketika menjalankan sistem multipartai, kemudian juga sekaligus demokrasi, sekaligus juga dengan presidensial. Ini khas Indonesia ini. Coba lihat, khas Indonesia betul kita. Tapi menurut saya, kita harus buktikan bahwa dengan sistem presidensial seperti ini, dengan sistem multipartai seperti ini, kita bisa kok. Bisa. Toh nyatanya angka-angka tidak bisa di depan lagi. Iya, angka-angka. Bisa. Di situ, Mas Bambang. Saya kembali bukan. Saya mencoba mewakili publik. Kadang-kadang mereka ini kan pemerintah mau membangun 3 kilang minyak. Dengan dibangun itu, dia akan mengejar sumur-sumur kecil ini digerakkan yang bisa mungkin ada ratusan itu, ada yang 1000 barrel, ada yang 500 barrel, kerjakan mungkin dalam 2 tahun ini bisa 200.000. Target 1 juta sekian itu bisa dicapai. Tapi ini kan namanya dunia ini ada yang senang kita mencapai 1,3 juta barrel, ada yang tidak. Bagaimana yang tidak ini yang tetap menginginkan ini kan organize gitu. Jadi ada yang enak BBM deh karena kita lebih banyak trading, kita bisa dapat bukan untuk negara tapi untuk masing-masing kita. Mas Bang, komentar Anda. Ya ini sedihnya Indonesia. Indonesia ini net importer of oil, padahal kita masih net exporter of energy. Ya. Dan celakanya kita, barang yang mahal kita bakar, barang yang murah kita jual keluar. Ini yang harus dibalik. Saya bisa memahami dulunya ya ada yang menguasai pipa, nggak boleh sehingga macam-macam lah mafia-mafia, sehingga kita nggak bisa pakai gas kita sendiri. Tapi mestinya mulai tahun ini, ya harusnya sih sejak September lalu, tapi proyeknya tertunda. Kalau kita untung Februari udah jalan, paling nggak Juni mestinya udah jalan. Pulau Jawa ini bisa menerima gas dari manapun untuk pertama kalinya dari dunia sekalipun. Ya, sebelum ini kan kita cuma ada 1 pipa yang lewat Sumatera Selatan sampai ke Riau itu. Nah, di luar itu Jawa itu nggak bisa terima gas karena nggak ada pelabuhan untuk menerima gas. Artinya nah, ada yang nggak mau sekarang ada. Nah, menurut saya kalau kita ubah polisinya sekarang, kita pakai gas semaksimal mungkin, kita bisa ekspor lagi minyak, Pak. Jangan salah. Seperti Amerika tahun ini mulai ekspor minyak. Ya, kita juga harus melakukan itu. Dan ini yang saya kecewa dari MP3 yang belum kelihatan. Karena soal nasib 160 triliun subsidi energi ini. Kenapa ini, Pak? Karena kan tadi temanya kan pro-pur, ya kan? Nggak ada pro-purnya di subsidi ini. Ini pro-rich ini. Nanti Pak Hatta mau saya iya. closing statementnya dari dia. 1 menit untuk
ini kan rush ya. Saya yakin kalau lihat angka-angka ini, saya dengan ketemu Pak Hatta hari ini, yes, we can do it. Tapi ada hurdle yang situ. 1 menit sebelum ya, nanti. Saya rasa kita kembali ke semangat Indonesia Incorporated bahwa semua harus bersatu padu. Sistem presidensial dan parlementer yang tadi Pak Hatta bilang kohabitasi gitu. Itu harusnya bisa menghargai supaya kita bisa efisien mencapai pertumbuhan yang double digit jika eksekutif dan legislatif itu tidak selalu cuman bertengkar saja, tapi betul-betul saling mendukung supaya tercipta polisi yang baik untuk ketahanan pangan, ketahanan berbagai macam undang-undang dan deregulasi tadi loh. Itu yang harus dilaksanakan supaya bisa mencapai tujuan. Bab infrastruktur sosial dalam bentuk hukum dan segala macam itu, kalau itu menjadi penghambat untuk infrastruktur fisik bisa berinvestasi. Pak Hatta, your closing statement. Ini bukan yang terakhir tentu acara saya ini, tetapi kita mencoba membangun ikon baru ini bahwa yes, we can do it. Ya, tahun saya 2045 Pak Hatta, jadi adidaya. Ada yang sudah mengoreksi saya, Pak bisa 2020 katanya, terlalu optimis menurut saya. Tapi yang penting adalah kita rubah ya, ada shift sedikit, yes, pemerataan, pengangguran kita atasi, birokrasi kita atasi, tetapi mimpi sebagai bangsa kan harus ada. Sehingga legacy Anda, pemerintahan sekarang ini bukan soal orang, tapi legacy tentang satu cita-cita Pak Hatta. Your closing statement. Iya, saya kira ya. Kita yang pertama, kita harus percaya diri. Percaya diri bahwa kita ini bangsa yang memiliki sejarah, mampu mengatasi berbagai macam persoalan-persoalan, kesulitan-kesulitan, kita mampu. Lah kalau dalam persoalan yang paling krusial pun kita mampu, maka kita mampu menjadi bangsa yang besar. Kita teruji, bangsa yang teruji. Oleh sebab itu maka apa yang sudah didesain, target kita itu, mari kita kerjasama dengan terus membangun apa yang kita sebut quick win, icon-icon baru. 2013 double track seluruh Jawa harus selesai. Akhir 2013 tol Jawa harus selesai. Kemudian kita harus memulai the Great Highway, bukan jalan tol dari very north of Sumatera, Aceh sampai ke Lampung, harus kita bangun. Dan itu harus di groundbreaking pemerintahan ini. Kemudian kita harus menyelesaikan pelabuhan. Kita harus tidak boleh lagi menjadi hinterlandnya Singapura. Kita harus mengekspor melalui mother vessel generasi keempat di pelabuhan kita sendiri. Dan kita dalam waktu dekat ini akan mengeluarkan penugasan kepada Pelindo bangun. Jadi semua itu harus bergerak. Jadi kita bangun. Bandara kemacet semua. Ekspansif. Bapak bagaimana tidak? Semua bandara kita the big 5 growth di dunia. Soekarno-Hatta nomor 2 tercepat di dunia setelah Shanghai. Surabaya sama nomor 3. Jadi di semua kita bergerak ini moving. Jadi the pain of growth ya. Jadi menurut saya semua itu akan sia-sia kalau kita tidak bersatu. Very good. Kuncinya kita bersatu bersama-sama. Jadi Bapak sekalian, waktu juga yang membatasi kita, tapi saya mencoba mengajak seluruh anggota masyarakat kita yang kritis, yang moderat, yang agak sedikit confused, moga-moga melalui meja saya ini saya initiate untuk mencoba kita lebih tenang, lebih jernih. Kalau bahasa agamanya, jiwa kita lebih mutmainah, lebih tenang. Mencoba jangan malas melihat angka-angka, tapi tidak malas juga merasakan denyutnya jantung masyarakat yang lebih bawah dari kita. Bangun semuanya itu untuk memiliki satu mimpi. Karena yang bisa membangun mimpi itu kita sendiri, seperti Pak Hatta tadi bilang, kalau kita bersatu padu untuk ini. Insya Allah dengan persatuan itu, maka dugaan saya bahwa kita bisa menjadi negara adidaya pada 2045, dan nanti 2014 itu bukan hanya pemilihan tentang kekuasaan, tapi juga legacy tentang cita-cita berbangsa bisa terwujud. Esok hari moga-moga kita masih bisa menyaksikan matahari terbit dari ufuk timur dan tenggelam di ufuk barat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Kalau bisa serial ini.